Oke guys, balik lagi bersama aku Sen. Kalian kan tahu kan Cup Sword sempat naik gunung Rinjani. Dan di sana dia ditemani Pris itu pertama itu. First time naik gunung. Di sana ada Madan juga. Berhasil ya. Dan kamu Kita mewakili dari Kalimantan. kamu naik gunung pertama kali juga kan? Iya dong. Berhasil. Padahal aku awalnya tuh Madan itu nggak nyangka aku bisa sampai ke puncak. Tahu-tahu dia sudah sampai, bro. Tapi dia lama. Kita udah sampai lama di atas, sekitar setengah jam. Sampai duluan. Pain. Mana ada? Aku sampai Dia duluan. lama juga yang sampai duluan loh aku. Aku ketiga. Kamu mau mati anjing. Ketiga. Kenapa? Mati dia. Dan lebih parahnya dia hampir kena hipotermia. Sumpah ini beneran ya. Pengalaman Pain itu yang paling parah kemarin. Udah tandingin aku sih. Enggak. Pada saat summit tuh Pain ya. Iya, summit. Itu kemungkinan udaranya udah di 5 atau 4 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Itu dingin banget Aku tuh. jalan itu sen pusing. Nah, itu gejalanya masih Kayak jalan gejalanya. bengkok. Ya. Dia gejala hipotermia, dia mengalami dingin di area sekujur tubuhnya, lebih parah, kedinginan hebat lah intinya. Dan dia jalan itu kayak hampir kehilangan kesadarannya. Maksudnya nggak seimbang ya. Gitu ya hipotermia. Dia bawaannya lelah kan? Bawaannya lelah, pengen tidur. Nah, itu parahnya Pak itu hampir gejala hipotermia kemarin. Soalnya malamnya kan udah sempat tidur juga kan, langsung berangkat jam 1 malam. Langsung berat. Jadi Berdua ini jadi ceritanya. langsung kalian ini langsung ya. Iya. Jo, itu kan kentut loh. Iya, di dalam tenda tuh berdua ini. Jadi nggak bisa tidur. Jadi gara-gara kentut. Iya, udah bisa tidur. Dan malam itu summit jam 2. Jam 1 ya? Jam 1. Jam Berangkat jam 1. Oh, jam 1 malam. Tembus jam 7 pagi. Jadi kita mulai tidur tuh udah jam 9 malam kan? Iya, jam 9 Pengennya malam. bisa tidur sampai jam 1. Ternyata tuh nggak bisa tidur mereka ini karena kentut gitu ya. Itu sih cerita konyolnya. Jadi kalian ini satu tenda kah atau gimana? Tenda. Nah, berarti kamu tetap tidur dong, Sob. Ya kalau aku tidur, bodo amat. Persetan tentang kentut. Yang ketutup siapa sih? Yang kentut pertama aku. Yang mana? Yang kedua dia si Madan. Gak lama Pain tuh cuma jadi saksi kentut itu. Berarti dia menikmati kentutnya Iya. kalian berdua. Aku udah bisa tidur memang. Oh. Ini guys, jadi kan kita tahu tuh kalau naik gunung tuh pasti ada masa-masa sulit. Kalau boleh tahu nih masa-masa sulitnya ketika naik gunung first time tuh apa sih, Sob? Ya, semua naik gunung itu nggak ada yang mudah. Yang mudah itu naik gunung 2 biji. Gunung apa, Sob? Oke, lupakan. Jadi apa ya maksudnya naik gunung Iya, itu? 2 biji memang. Gunung 2 biji kan? Summit sama itu pelawangannya. Ini apain maksud gue? Gunung itu nggak ada yang susah, nggak ada yang gampangnya, semua itu Iya, susah. susah Jadi memang. karena kita usaha, karena usaha itu yang membuat kita gampang naik gunung. Kita yakin kalau kita itu bisa. Tapi sebenarnya aslinya tuh susah naik gunung, capek, melelahkan, guys. Kalau aku senyum aja. Senyum aja. Iya. Tapi tahu-taunya kamu kena gejala hipotermia. Kamu mau nyerah, Cup aku nyerah ya. Nggak bisa tuh Pain. Aku hampir tidur. Hah? Hampir tidur. Ya itu namanya gejala hipotermia. Tidur. Dia tuh awal mulanya kan Kedinginan kan, kedinginan. Bawaannya dia tuh ngantuk. Iya, pas di later L itu. Kau kan pengen baring terus kan. Udah itu aku langsung meluk Pain aja tuh. Peluk Iya. tuh Pain tuh biar supaya nggak Semuanya kaki di kepala Iya. semua. Jadi Madan itu kakinya di sini, kakiku di kepala Pain. Badan Pokoknya intinya semuanya. supaya menghangatkan Menghangatkan Pain. Pain. Iya. Coklat Aduh. aku itu aku kasihkan semua ke Pain tuh. Mana ada setengah. Udah, ini video semua aja biar lihat baik. Nah, kan kalian tuh Dan akhirnya kita pas tiba di jam 6 pagi ya, kita berhasil summit guys. Kita orang Kalimantan memimpin nih. Iya. Teman-teman yang lain Jawa, ya, dari Bandung. luar. Tapi bukan sombong ya, tapi kenapa? Karena pengalaman kita first time jadi kita bahagia gitu loh pertama kali. Dua orang dari Jakarta nggak bisa naik tuh. Teman-teman. 2 orang dari Jakarta nggak bisa naik. Aduh. Tapi mereka karena ada faktor alasan. Iya. Bukan mereka nggak bisa naik, tapi mereka ada faktor alasan kenapa nggak bisa naik sampai itu. Dia mementingkan keselamatan dia, bukan dari egonya mereka ya. Gitu. Memang Itu yang harus terpenting kayak sih, terpenting kalau naik gunung tuh Iya, gitu. jangan gengsi. jangan gengsi ya. Terus ada nggak sih cerita horor? Kan camping tuh pasti lewat hutan, lewat mana naik gunung tuh kan macam-macam. Kan aku nggak pernah naik gunung Rinjani tuh. Di sana kan pasti hutannya ya tahu mungkin ada macan, ada singa kali di sana. Ada nggak sih cerita ada monyet ya di sana? Ada.
Dan kita kemarin Tengkurap tuh kalau orang bilangnya sana ya. kita kemarin itu pas saat pulang kita ngelewatin hutannya rimbun dan jalur lumayan ekstrem kalau nggak salah. Dan di situ kita ada ngelewatin hutan. Kita sempat nginep ya di hutan itu ya. Kita sempat Hari nginep. terakhir ya pas turunnya. Kita nginep di hutan itu. Sebelum kita nginep itu kita sampai di hutan itu senja dan di situ kita jalannya barengan tuh. Dan ternyata pisahan juga. Iya, tapi ada sebagian yang barengan kan. Iya. Kalau aku sih berdua sih. Itu ngeri banget. Tapi yang ada suara itu kamu nggak ikut ya? Enggak ada. Nah di situ kan kita ada beberapa orang tuh. Aku ada. Ada juga kan, aku juga ada. Dan di situ kita disahutin sama penunggu hutan itu, dia bilang assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Terus kita jawab waalaikumsalam. Dipikir nggak ada orangnya gitu Nggak di ada situ. orangnya. Kita belum nyadar kalau itu ada orangnya, Sen. Kita belum nyadar serius ini. Kita belum nyadar kalau itu ada Ada orangnya. cahaya juga sih. Iya, Cahaya ternyata senter. kita cari-cari mungkin pendaki lain ya. Iya. Mungkin pendaki lain bilang kayak gitu. Biasa kan kita ketemu pendaki lain kan saling sapa. Iya. Atau saling kode. Wow, gitu. Enggak. Jadi tahu nggak ada sama yang sekali. lewat Itu sampai suasana tadi. udah senja itu mau gelap. Iya. Itu aku pikirnya dan di situ banyak monyet lutung kalau nggak salah itu serem banget. Pokoknya macam-macam gangguan dan di situ kita putuskan buat nginap di situ satu malam di tengah-tengah hutan itu. Dan pada saat kita masak makanan itu ada hal yang aneh terjadi ke kita lagi. Itu kita udah bikin lingkaran ngumpul makan makanan. Kenapa harus bikin lingkaran? Enggak juga Iya, sih, enggak ya. iya, Namanya makan iya. kan Husen, masa harus bikin segitiga? Itu hanya mitos. Anak dakjal lu. Enggak, siapa tahu kan gara-gara SpongeBob gitu jadi ini harus lingkaran. Enggak, maksudnya kita membentuk lingkaran gitu loh, rame-rame sambil biar makan kan. akrab gitu. Iya, biar saling ngobrol gitu loh, Husen. Siap. Jadi kita bikin lingkaran lagi makan, tahu-tahu ada yang bersendawa. Itu suaranya nyaring banget. Mungkin ada hampir semua yang dengar ya dia. Iya. Suaranya itu bukan seperti suara bersendawa pada umumnya kayak manusia ya. Gitu bukan. Dia tuh nyaring suaranya dan menembus sampai ke hati ini. Wah, ini pasti bukan manusia nih. Kita tanya siapa yang bersendawa? Ada yang tahu nih. Kayaknya Madan sih. Enggak ada. Udah Jo, aku kan mandi tuh. Ternyata itu udah fix penunggu di situ. Kita makan kan di situ. Kita makan posisinya. Ya udah otomatis dia ikut makan juga. Mungkin salah satu kalian ada yang gak bismillah makannya. Iya. Otomatis dia ikut makan. Kalau kalian berak dia ikut berak. Iya. Yang berak Madan. Kan gue Kamu mandi. berapa kali berak di gunung? Ih, banyak cu, 10 kali. Udah boleh bahas itu. Dah. Dah. Oke, jadi mungkin pengalamannya yang tentang mistis-mistis itu ya gitu Sama ada aja. binatang itu ya, binatang Itu apa itu? binatang udah pasti udah wajar Pai. Tapi bukan di situ tuh ada macan bukan sih? Gak ada. Ada rusa tapi. Binatang semacam itu ya, kayak Dan suara-suara seperti orang berjalan ketika kita udah dalam tenda tuh kedengar tuh seperti ada yang melangkah di samping tenda. Itu nggak tahu itu binatang atau makhluk penunggu. kayak di situ. luwak tuh ya. Ya nggak tahu lah. Tapi Pokoknya. suaranya suara kaki ya? Ya. Tapi intinya yang paling aku seram dari seluruh itu yang ucapan tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum sama yang bersendawa itu Iya. jelas banget terdengar cuy, parah banget. Ini Merinding semua. bener-bener sih aku juga tanya-tanya ke teman-temanku daerah sana kan. Katanya kalau daerah situ memang mistisnya terkenal lumayan angker. Bukan lumayan, sudah angker banget sih. Mungkin kalian kalau mungkin camping di sana di hutan itu, aku sarankan sih kalau memang kalian nginap di hutan itu ya harus jaga attitude, sopan. Permisi. Ya itulah intinya. Pokoknya bersatu dengan alam lah. Bersatu dengan Teman. alam, cuy. Karena kita juga kemarin lagi ketawa-ketawaan ya, pas lagi makan itu ketawa-ketawaan, tahu-tahu Yang siangnya kita iya, ketawa-ketawaan. ketawa-ketawa, tahu-tahu ada yang bersendawa tuh. Wah, langsung diam semua tuh hening. Tapi Sup, kan kamu ada bilang ada cerita tuh kalau misalnya apa namanya? Hutan itu yang tadi siang-siang kita ketawa-ketawa, habis itu malam itu hutan itu ngetawain kita. Iya, itu maksudnya. Oh, suara ketawa. Iya. Oh, ada, benar-benar. Dan ketiga tuh ada orang suara ketawa tuh. Iya. Ada suara ketawa, cuman ketawa Pokoknya itu banyak lah yang nangis. Nah, itu benar, Menangis. makanya aku posting di story aku kan. Ya, gua lihat itu. Kita siang ketawaan kan. Iya, Kita sore rame-rame. ketawa rame-rame tuh lagi ketawa senda. Nggak lama mulai dari suara bersendawa itu kita udah nggak ada ketawa lagi tuh. Paling ketawanya cuma Iya. ketawa bisik-bisik guys. Kenapa? Di situ ada cewek juga teman kita. Dia tuh lagi halangan ya. Apa namanya lagi dapet. Nah gitu. Nah jadi kita nggak boleh terlalu lepas di situ, nggak boleh terlalu macam-macam lah, intinya kita jaga attitude kita karena itu juga rumahnya mereka. Jadi ibaratnya kita bertamu sama ke rumah orang, kita juga harus sopan. Masa kita ke rumah orang kita meludah, nanti kita bakal tempeleng loh.
Gitu. Serem cuy, sebenarnya serem. Cuman kita udah santai aja. Jadi ada nggak sih, kan banyak nih gunung-gunung yang lain nih. Ada nggak sih rencana mau coba manjat gunung lain gitu? Ada Gunung 2. Apa tuh? Bukit Kembar ya? Itu bukit bukan gunung. Kalau udah nikah. Iya. Oh, Iya. oh jadi Cup Suwarti mau nikah sepertinya. Kasih tahu nggak nih? Nanti lah. Kasih tahu nggak nih? Wah, Kasih tahu. aduh. Tapi banyak sih kalau cerita-cerita pendaki. Aku juga ada beberapa nonton di channel-channel YouTube itu yang tentang kisah-kisah pendaki. Apa sama petilasan? Ada nonton petilasan yang pendaki. Dan menurut aku memang wajar ya, karena gunung nggak semuanya ibarat itu di gunung itu bukan tempat kita buat senang-senang atau tempat kita buat buat hura-hura, tapi lebih tepatnya untuk kita mencari ketenangan sih. Bener nggak sih? Betul. Mencari ketenangan nggak sih? Kebanyakan orang. Kenapa? Anjir. Melatih. Ke hutan kan, ke gunung itu sebenarnya bukan tempat senang-senang, tapi tempat mencari ketenangan. Apakah itu benar? Enggak juga sih. Jadi apa-apa? Setiap orang beda-beda Usai. Sebenarnya yang kata-katamu itu benar juga. Cuman kita mencari semuanya. Senang, ketenangan. Ada nggak sih ketemu BH di sana? Enggak ada sih. Anehnya. Loh, Ada Sen, Loh. cuman dipakai orangnya. ya enggak kan, aku tanya soalnya aku pernah tuh ada lihat di video YouTube orang itu ada sampai nemuin ada BH tergantung dan lain-lain, entah itu BH-nya bener-bener memang ketinggalan kah Sama di atau sengaja kah? Di Danau Segar Anak dia bisanya hidupin ikannya. Padahal Oh, airnya campur. itu kan dulu pada zaman aku nggak tahu ya. Aku tahu dari teman-temanku dari Lombok itu katanya dulu pas zaman presiden apa itu? Soekarno. Soeharto yang naruh bibit ikan di situ. Iya, Memang sudah 10. ditaruh bibit ikan di situ. Iya 10.000. Jadi hidup ikan di situ buat dimakan Iya. gratis. Kami mancing di situ dapat ponyok. Berarti memang sudah disediakan alam. Iya. Alam tapi alam buatan. Baru di sana tuh itu apa ya? Keindahan. Intinya di sana indahnya tidak bisa diukur dengan kata-kata. Iya. Di sana betul-betul indah, guys. Pokoknya Tipsnya apa dijamin. dong? Tipsnya apa? Pengen Tipsnya? balik ke sana Kenapa tuh lagi. tipsnya? Iya kan harus bagi-bagi tips-tipsnya di sana. Siapa tahu ada yang pengen kan persiapan takut. naik gunung. Atau harus bawa siapa? Gini, gitu. aku tahu kalian. Karena aku pengalaman first time aku saat mendaki. Kita itu awalnya sih maksudnya nggak ada keyakinan bisa sampai puncak pengennya. Iya, Karena kita udah ngeliat di video-video tuh ekstrim banget. Iya. Karena itu kita yakinkan kita harus hapus semua mindset kita yang pemikiran macam itu. Kita buang semuanya. Kita harus yakin bisa, cuy. Itu memang sih awal-awal kita naik gunung tuh pasti ada pikiran yang aneh-aneh. Kita bakal kayak gini. Itu semua kita buang dan kita coba latih fisik kita dulu. Kita jaga kesehatan dan di situ kita pacu nih saat di gunung tuh. Wah ternyata hasil kita latihan ini sebelum naik gunung, berasa sampai di gunung bener. Kita berhasil. Kayak aku contohnya main squat sebelum naik gunung kayak Pain, dia suka Keliling Samarinda. keliling kota. Sama Madan. Akhirnya terbukti olahraga mana yang terukur. Tapi semuanya dari fisik sih. Oh ya Sup, sama itu satu lagi. Biasanya kalau untuk mendaki Gunung Rinjani itu standarnya berapa lama sih? Apakah kalian salah satu yang tercepat atau gimana? Enggak lah, sama aja. Semua pendaki itu sama aja, nggak mikir. Estimasinya sama. Enggak. Kita naik gunung nggak mikir cepat atau lambatnya naik gunung. Tapi kalau menurut kalian kan itu cepat nggak? Ya, Ya, lumayan cepat sih. Maksudnya karena kita ada gate-nya. Iya. Oh, ada guide-nya. Oke, jadi kalau yang kusim, jadi yang kusim. Kita bakal naik gunung. Gate-nya juga. Sama yang paling cepat. Tahu nggak? Siapa? Potter. Dia sampai duluan. Potter. Iya. Aduh. Jadi buat kalian yang di rumah Yang atau bawa dimanapun alat aja, masak tuh. lah terus kan pasti ada tuh Sup yang pengen dia naik tapi fisiknya nggak kuat. Ya nggak usah, jangan dipaksa. Ya bisa mati nggak sih? Iya, Iyalah. iya pagi-pagi lo cek kesehatan Sen. Harus dicek dulu kesehatan. Suhu tubuh. Oh, jadi yang kutangkap sebelum kalian mau naik gunung, alangkah baiknya kalian mengecek kesehatan dan pastikan fisik kalian kuat. Dan kalau memang sudah ngerasa nggak sanggup, lebih baik apa Sup? Kenapa?
Kalau sudah nggak sanggup lebih baik mundur. Udah lepasin ego itu sampai ke puncak, udah balik aja, nggak usah dipaksa. Masih ada hari esok buat kita sampai ke puncak. Oke, siap. Oke guys, mungkin video kali ini sampai sini aja. Makasih buat kalian yang mau nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu, dan pastinya kalau kalian pengen bertanya-tanya lainnya seputar naik gunung atau kemana aja, kalian bisa mampir ke channel Cupsuar. Tapi sepertinya dia nggak posting tentang kejadian yang terjadi di sini karena kita bakal cerita-cerita aja guys. Oke, thanks for watching, keep healthy and peace.